Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel The History. Kali ini saya akan membahas tentang fakta unik Bung Tomo. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pencet dulu tombol like dan subscribe-nya ya guys. 1, 2, 3, terima kasih. Tanggal 10 November tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pemilik nama Sutomo ini merupakan tokoh pahlawan yang berperan penting dalam pertempuran 10 November 1945. Seperti yang diketahui, tepatnya pada 10 November, terjadi peristiwa yang menyimpan cerita perjuangan para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran itu bermula dari kedatangan tentara sekutu yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI ke Surabaya untuk melucuti senjata tentara Jepang. Para sekutu menjadikan Hotel Yamato yang sekarang dikenal dengan Hotel Majapahit sebagai markas. Tanpa seizin arek-arek Surabaya, AFNI justru mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru pada 18 September 1945. Hal itu sontak menyulut kemarahan para pemuda. Perundingan untuk menurunkan bendera rupanya tidak membuahkan hasil. Plokman, seorang tentara Belanda, tewas lantaran dicekik oleh Sidik yang merupakan pemuda Indonesia. Tak terima, sekutu pun menembak peluru ke Sidik hingga ia tewas. Hal itu membuat para pemuda lainnya berlarian keluar dari hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono, Sudirman, dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru pada bendera yang dikibarkan Belanda. Setelah hanya tersisa bendera berwarna merah dan putih, mereka pun kemudian mengibarkannya lagi. Setelah insiden yang terjadi di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadilah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris. Sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorne meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Keadaan sempat mereda saat kedua pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata. Namun, pertempuran kembali terjadi setelah tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansert mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tanggal 10 November 1945. Namun, ultimatum tersebut dianggap penghinaan bagi para pejuang dan rakyat Surabaya. Maka, tepat tanggal 10 November terjadilah pertempuran antara para pejuang dengan sekutu. Disinilah peran Bung Tomo sangat berpengaruh. Pasalnya, Bung Tomo membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajahan Belanda melalui tentara Nica. Ia membakar semangat para pejuang dengan pidatonya. Untuk mengenang jasa pahlawan Bung Tomo, yuk simak fakta unik tentang Bung Tomo. 1. Tak tamat sekolah. Bung Tomo lahir di Surabaya tanggal 3 Oktober tahun 1920. Ia dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang menghargai pendidikan. Bahkan, ia rela bekerja sambil sekolah. Kala itu, terjadi krisis yang melanda Hindia Belanda. Sehingga pada usia 12 tahun, Bung Tomo terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo. Ia bekerja keras untuk mengatasi krisis yang terjadi.
Namun dikutip dari Wikipedia, Bung Tomo belakangan ini berhasil menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi meski ia tidak pernah resmi lulus. HBS adalah pendidikan menengah pada zaman Belanda. Pendidikan di HBS berlangsung selama 5 tahun, sehingga setara dengan SMP ditambah SMA. Biasanya diperuntukkan khusus untuk orang Belanda, orang Eropa, atau elit pribumi. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda. 2. Seorang jurnalis. Sosok Bung Tomo dikenal sebagai pahlawan dan pemimpin perjuangan pertempuran 10 November di Surabaya. Namun, sosok Bung Tomo ini rupanya pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Ia bekerja di satu kantor berita dengan Abdul Wahab, seorang jurnalis yang mengabadikan foto saat perjuangan arek-arek Surabaya. 3. Jadi pejabat. Setelah pertempuran di Surabaya, Bung Tomo sempat terjun ke dunia politik tahun 1950-an. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Urusan Bekas Perjuangan Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial ad interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun hal itu tidak bertahan lama. Pasalnya, ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari dunia politik. 4. Pernah dipenjara. Bung Tomo awalnya mendukung pemerintahan Soeharto pada awal Orde Baru. Namun ia mulai mengkritik kebijakan Soeharto sejak tahun 1970. Bung Tomo membuat sebuah artikel kritikan kepada Presiden Soeharto, Gubernur Ali Sadikin, dan Bulog. Selain itu, Bung Tomo juga kerap mengkritik adanya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di Orde Baru. Pada April 1978, ia ditahan oleh pemerintahan Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Setahun kemudian, ia dilepaskan oleh Soeharto. 5. Meninggal di Padang Arafah. Bung Tomo sempat menunaikan ibadah haji, namun pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah saat menunaikan ibadah haji. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. 6. Gelar Pahlawan. Bung Tomo baru mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2008. Gerakan Pemuda GP Ansor dan fraksi Partai Golkar FPG mendesak pemerintah agar memberikan gelar pahlawan kepada Bung Tomo pada 9 November 2007. Akhirnya pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional ke Bung Tomo pada tanggal 10 November 2008. Hal itu bertepatan pada Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap tanggal 10 November. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu, Muhammad Nuh pada tanggal 2 November 2008 di Jakarta. Nah, itulah tadi guys fakta unik tentang Bung Tomo. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol like, comment, share, dan subscribe ya. Thanks for watching, stay safe and goodbye.